Kota Semarang menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang saat ini sedang berkembang luar biasa kegiatan pembangunannya. Salah satunya adalah sektor industri pariwisata. Di kota Semarang ada Semarang Zoo. Yuk kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Buat kamu yang baru datang dari kota Semarang atau warga kota Semarang yang belum pernah datang ke Semarang Zoo, come on! Kalau Anda menggunakan kendaraan masuk ke Semarang Zoo ini, mobil membayar parkir Rp5.000, sepeda motor Rp3.000, bis besar Rp10.000, dan bis kecil cuman Rp7.500 untuk parkirnya saja. Oke, setelah itu kita akan masuk ke lokasi dan kita lihat lokasi parkirnya luar biasa, besar sekali. Welcome to Semarang Zoo di kota Semarang. Buat kamu, Anda semuanya yang belum pernah datang ke Semarang Zoo, ayo kita datang. Keren. Mas Niko, Halo, apa Bapak. kabar Mas Niko? Baik, Bapak. Wow, apa nih Mas Niko? Kerjanya apa nih di sini? Oke, saya di sini sebagai koordinator marketing dan juga medik veteriner atau dokter hewannya di sini, Bapak. Oh, dokter hewan. Iya, dokter hewan. Berarti semua urusan hewan yang sakit dengan yang handle. Iya, betul. Sekaligus bagian mempromosikan Semarang Zoo ini. Iya, betul. Ada berapa hektar tuh Mas? Kita di sini ada, untuk luas wilayahnya kita ada 9 hektar. 9 hektar. Kemudian untuk luas area dalamnya sendiri ada 6,5 hektar. 6,5 hektar? Pak, saya izin ini saya buka Boleh, ya Pak boleh, ya? boleh. Oke. Ya, kemarin ada kawan saya ngomong pakai masker pingsan Mas. Oh gitu? Nah, karena kena abab. Kan udah vaksin dong. Iya, sudah. Dan saya ngelihat apa namanya kayaknya pengunjungnya ini sudah aman semuanya ya. Sudah cukup aman Bapak. Sudah aman. Jadi kita di hari weekend kita sudah bisa mencapai 3.000-an pengunjung. 3.000 pengunjung? Iya Bapak. Keren. Mas, ada apa aja Mas di Semarang Zoo ini Mas? Oke, di Semarang Zoo kita ada beberapa wahana permainan. Kita terbagi menjadi wahana indoor dan outdoor Bapak. Untuk yang indoor kita bekerja sama dengan Play Zoo. Itu sudah gratis 1 kali permainan di Play untuk tiket masuknya. Kemudian untuk di wahana outdoornya kita ada berbagai macam wahana. Di antaranya yang pertama ada becak air, ada kereta mini, kemudian ada waterboom. Kemudian yang terbaru adalah animal show Bapak. Animal show? Iya. Hari apa tuh? Itu setiap hari kita ada dengan ada jam pentasnya. Dari untuk di hari workday itu ada 3 jam pentas. Oke. Itu di jam 10, jam 1, dan setengah 3. Oke. Kemudian untuk di weekendnya atau libur nasionalnya kita ada di setengah 11, pukul 1 siang, pukul setengah 3, dan yang terakhir setengah 4 sore. Wow, keren. Itu animal show-nya apa tuh? Nampilin apa tuh Mas? Oke, untuk di pentas aneka satwa atau animal show-nya kita ada berbagai macam satwa, di antaranya ada gajah, kemudian ada burung kakak tua, ada burung rangkong, dan kucing, anjing, cukup banyak Bapak. Kita ada kurang lebihnya 9 spesies di sana. Wah, keren. Mas, kalau saya melihat apa namanya dari tingkat okupansi ya, kedatangan pengunjung ini setiap hari begini atau gimana Mas? Apa hanya weekend toh Mas? Kalau okupasi kita di hari biasa kita mampu di angka 400-500 orang untuk di workday. Untuk di weekend hari Sabtu saja itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Kemudian di hari Minggu itu sekitar 3.000 pengunjung Bapak. Hari Minggu ini hari Minggu ya? Ini hari Minggu ini Pak. Kebetulan pas ini hari Minggu. Oke. Sampai 3.000 pengunjung Mas. Iya, Dan itu kebanyakan rata-rata orang mana ya Mas? Kalau untuk
lingkarannya, ringnya kita sudah mering kemarin. Kalau di hari Minggu atau libur nasional itu kebanyakan justru dari lingkar luar Semarang, baik dari Kendal, Demak, Kudus, Jepara, kemudian Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Madiun hari ini ada. Oh, ya? Ya, itu Oh, ya karena rombongan bisnya tadi itu ya. ya, tapi Ya, kebetulan tadi rombongan juga banyak juga gitu. Wow, keren. Yuk kita jalan lagi. Boleh Mas, ya, boleh. Yuk kita sambil lihat wahana-wahana lain Ya, dan ya, satwa-satwa oke. yang ada di sini. Oke Mas Niko, Dalam. ini salah satu wahana di Semarang Zoo ya? Betul. Apa namanya Mas? Ini kereta mini. Kereta mini. Bahasa kalau kerennya adalah kereta macan. Kereta macan. Jadi kita memfasilitasi masyarakat yang kadang-kadang bertanya, aku mau naik macan. Oh iya iya. Naik Kita kereta macan. Ya bener tuh, promosinya bagus tuh. Iya. Di Semarang Zoo itu ada macan yang bisa kita naikin. Iya, betul. Ternyata kereta. Kereta. Macan. Bapak Ibu senang ya? Halo Bu, senang? Senang Bapak Ibu. Senang. Oke ya. Oke. Berapa Mas ongkosnya untuk, Untuk naik ini Mas? kita Rp10.000 Rp10.000 per orang untuk ya. keliling di Ya, area keliling. bawah. dan Oh ini Semarang. Ini waterboomnya. boomnya. Nah, Oh ada air itu. ada ember tumpah, ada ya ini kolam kacanya yang bukan buat kita Bapak. Kalau kita hanya sekaki Enak nanti. itu, air itu. Air, bermain air, sama yang satunya adalah kolam dewasa. Kira nggak bawa baju ya? Asik. Terus yang rencana buat apa? Dolphin. Dolphin, nah kita lihat dolphin sebelah kanan setelah waterboom ini nanti yang ada pesawatnya Pak. Itu nanti kita jadikan sebagai area dolphin. Oke. Mas, kalau tadi saya ngelihat ya Mas Niko, Ya, dalam. kayaknya pelaku usaha yang ada di situ juga laris ya. Cukup banyak, jadi Jualan-jualannya laris ya Mas. ya, jadi kita ada beberapa buka tenan untuk jualan. Itu bagi masyarakat, bagi yang mau masuk ke sini bisa langsung nanti menghubungi nomor marketing saja. Oh, masih Nah, ada kesempatan. masih itu ada ya? kesempatan itu. Kemudian kita selalu menyediakan di titik spot di mana orang itu berkumpul. Ya. Jadi jangan khawatir, kita mampu mendatangkan pengunjung yang cukup banyak sehingga pelaku ekonomi mikro Iya, itu betul. bisa berjalan dengan lancar, usaha juga lancar, semuanya jadi bahagia Pak. Jadi masuk Semarang Zoo itu tidak hanya pengunjungnya, tapi pelaku usaha mikro juga semakin bahagia. Oke, artinya juga memperhatikan warga lokal ya. Itu Iya. itu orang-orang sekitar sini. kali Ada ya? yang dari sekitar sini ada yang dari luar juga ada. Ya, artinya kan memang kita pemerintah Kota Semarang ini memperhatikan bagaimana pelaku usaha mikro itu juga bangkit lagi ya. Betul. Setelah kemarin ini boleh dibilang terpuruk gitu kan. Betul. Ya memang yang penting ada kayak semacam kebersamaan nih supaya Saling menggandeng. saling menggandeng masyarakat yang ini bisa terangkat lagi ekonominya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ini nanti akan jadi bangunan Dinopark. Di sini Dinopark. ada Oh. dinosaurusnya. Nih. Oh, dinosaurus itu. Nih, dinosaurus nih. Besok Rencananya jadi akan dari dibangun. Itu Ya. ya batasnya sampai sini. Ini batasnya kita sampai di sini. Nanti kita akan kena ini Pak, yang ring road Demak itu. Oh,
Jadi kita nanti kena, itu nanti kita sebagian akan hilang. Oh, Ring Road Demak masuk sini? Ya, masuk sini lewat sini. Oh. Yang tol Demak itu kan kita masuk sini. Jadi nanti makanya batas kita sebenarnya hanya untuk areanya kalau di kita ini sampai batas tembok ini ke belakang. Iya. Yang area sananya sudah kena. Makanya kita pembangunan nanti dipepetkannya ke depan semua. Oh, nah ini yang kolam buaya. Iya, kolam buaya. Tapi kalau ini danau asli apa danau buatan, Mas? Buatan. Danau buatan. Ya? Buatan. Oke, Mas Niko, Dalam. ini kita lanjut di mana nih? Boleh, kita sekarang ada di zona ini, karnivora. Kebetulan Oh, kita makan daging, ya, ya? makan daging, terutama harimau. Hmm. Di sini koleksi kita ada harimau benggala, kemudian ada singa Afrika. Nah, kebetulan yang ada di sini itu adalah harimau benggala tertua kita. Wah, berapa tahun tuh kira-kira? Ini usianya sekarang sudah 10 tahun, Bapak. 10 tahun, Ya, manusia berapa ya? 70 kali 7 kali 7. Ya cukup tuwir lah. Masih produktif nggak itu, Mas? Masih. produktif, Masih. ya? Ini satu-satu memang dikasih satu. Ini ya satu dulu. Jadi kita kan progresnya kita rolling juga karena kita cukup lumayan banyak untuk harimaunya. Kita ada sekitar, Kalau ada tulisan tadi status konservasi, Konservasi. terancam, terus rentan, itu apa tuh maksudnya, Mas? gini, status konservasi itu adalah di mana status hewan ini berada di habitat liarnya dia. Oke. Terancam itu berarti dia sudah kurang dari 1000 ekor. Oh, gitu ya. Ya, kemudian untuk punah itu sudah tidak ada sama sekali di alam liarnya, tapi meskipun di lembaga konservasi itu masih tetap ada. Masih Kalau ada. yang baru, yang terbaru kan adalah yang terakhir itu adalah badak putih ya dari Afrika. Itu dikatakan punah, tetapi di beberapa lembaga Tempat konservasi konservasi dia masih ada gitu. Oh. Nah, contoh lagi yang terancam punah dan yang dibedakan lagi adalah hewan dilindungi dan tidak dilindungin. Nah, Orang taunya adalah harimau benggala ini hewan yang dilindungin. Ternyata tidak, karena Oke. dia bukan satwa endemik asli di Indonesia, tetapi dia dari luar negeri, sehingga status konservasinya tidak dilindungin. Tetapi untuk di dunia dia statusnya adalah terancam. oh, Gitu. oh gitu. Tapi artinya, ya maksudnya orang boleh miara benggala itu. Secara harafiah bisa. Hmm. Tapi kan tetap harus ada statuta, baik itu dari penangkaran, dari BKSDA sendiri itu memang harus ada izinnya, Bapak. Tidak sembarangan kan. Ya lagian miara harimau, miara macan ngeri juga nih. Ya, Kan ada sebenarnya. pepatah mengatakan jangan pernah piara anak macan, gitu kan. Mm-mm. Dia bakal geraut sendiri udah Iya. gede. Oke, Mas Niko lanjut lagi. Oke, Mas. kita ke atas. Kita nanti bisa di atas lihat area Aves. Ini termasuk jalan yang baru dari Oh, kita. iya. Jadi planningnya kita adalah jalur akses kita tutup, kita jadikan satu Ini sentra. baru nih ya. Kita perubahan Saya satu dulu jam. lewatnya sana ini. Ini lewat bawah biasanya. Ini dulu masih kandang nih Pak dulu Pak. Oh. Akhirnya direvitalisasi, kita ubah jadi jalur baru untuk pengunjung dengan harapan kita sudah mulai penataan wahana dan juga satwa-satwa kita sudah kita kelompokkan. Oke Mas, kita lanjut ke tahar ini Mas. Oke, ya? boleh ke Ya, dom. ya. Bos, ini binturong, namanya Binturong. binturong. Iya. Salah satu maskotnya ya. Ini lagi Ya. tidur nih. Ini lagi tidur karena dia termasuk hewan yang nokturnal. Dia tidurnya di Dia lebih banyak di atas pohon. Ya, di atas pohon. Kemudian malam hari dia baru aktif. Jadi kok jam segini bubuk Bapak. Kenapa dia disebut apa ikonnya nih? Ini karena ini termasuk salah satu hewan yang sudah terancam punah. Oh. Dia hewan yang dilindungin. Kemudian ada 2 jenis, ini yang Sumatera, yang satunya yang warnanya abu-abu ke Jawa. Nah, jarang orang melihat ini sebagai Ya, untuk bermain. Makanya salah satu maskot di bisa apa dia? Bisa. ini biasanya kalau itu kita turunkan dari tali, Bapak. Jadi kan dia nanti dari tali dia di situ mengambil sesuatu balik lagi. Jadi dia hanya dalam 2 objek, dia nanti dia di situ, kemudian nanti dia balik lagi. Oke. Ke pemilihan objek. Makanannya buah-buahan ya Mas? Makanannya buah-buahan. Dia termasuk omnivora. Jadi daging juga tetap masih kita segala beli. macam. Ya. Oke. Ini udah selesai nih. Sudah, ini sudah Ya, selesai, nggak nanti apa-apa. pertunjukan lagi jam 1. Kita jalan lagi. Yuk.
Bahaya tangan lo. Mas Niko, Dalam. kita tahu nih 2 tahun kemarin itu kan ada pandemi yang luar biasa ya. Betul. Sehingga kita juga paham Semarang Zoo ini kena dampaknya juga. Bahkan kita baca di berita itu tutup total gitu. Tutup total. Nah, terus gimana Mas untuk apa istilahnya untuk makanin hewannya ini gimana nih Mas? Oke, jadi selama pandemi 2 tahun kemarin, pandemi pertama kita 6 bulan tutup Bapak. Oh iya. Kemudian di pandemi kedua kita 3 bulan. Nah, kita mengucapkan banyak terima kasih nih bagi warga Semarang karena Semarang Zoo ini menjadi salah satu kebun binatang yang tidak ada subsidi silang dari hewannya sendiri. Nah, jadi banyak maksudnya subsidi silang dari hewannya sendiri gimana? Gini, jadi banyak isu atau di luar itu mengatakan bahwa kebun binatang menggunakan satwanya yang overpopulasi untuk memberi makan hewan-hewan kita yang karnivora. Oh. Ya, tapi jadi dibunuhin terus kasih makan. Ya, tapi di Semarang Zoo ini tidak sampai seperti itu karena alhamdulillahnya warga Semarang ini cukup responsif, cukup sayang dengan destinasi wisata kebun binatang Semarang. Cukup banyak bantuan sekali, baik itu dari beberapa komunitas, diantaranya ada dari komunitas farmasi, komunitas pecinta kucing, pecinta anjing, bahkan dari artis, ada dari waktu itu ada Fardan, ada banyak lah itu, ada Arsat, ada Irfan Hakim, ya itu cukup banyak. Jadi kemudian dari PKBSI sendiri atau komunitas ini Perkumpulan Kebun Binatang Indonesia, kemudian dari FKKPA atau yang lingkupnya Jawa Tengah dan DIY, kita dapat support di sana. Kemudian dari tim dokter sendiri, kita selama pandemi kemarin kita mereshuffle Pak untuk makanan-makanan yang herbivora kita reshuffle dari berbagai macam makanan yang disumbangsihkan ke kita. Dan kemudian ditambah dengan kita mencari nilai nominal yang kecil, tetapi memang kebutuhan nutrisi di situ mencukupi untuk semua satwa yang ada di sini. Jadi istilahnya yang kita rubah bukan uangnya, bukan apa ya? Saya bingung. Jadi intinya dari patokan yang utamanya kita geser untuk mengikuti apa yang harga di pasaran ini murah. Jadi kita modelnya adalah kita mereshuffle pakannya kita untuk masih tetap dalam batas aman untuk satwa kita. Ya, gitu. Itu cukup lumayan. Wah, ini luar biasa loh warga Kota Semarang, ya tuh para pengusaha, para pemerhati binatang, pecinta binatang, artis-artis yang dia memang senang sama binatang udah membantu ya. Semarang Zoo dengan ngirim makanan-makanan buat kebutuhan mereka. Kita terima kasih buat warga Kota Semarang, Anda luar biasa semuanya. Semoga ini menjadi amal kebaikan panjenengan.